Kampanye hari kelima. Wahai Durga Kala, hujani kami dengan ludahmu. Puh. Pengapkan hidung dengan dusta. Dan biar mereka 100-200 juta telinga mendengar dunia milik mereka. Bangsa jadi nasibnya. Kekuasaan adalah Tuhannya. Uang untuknya menyerah. Utang seraplah dalam darah. Rakyatku, kalian bukan batu terinjak, bukan tanah tandus terbajak. Bangkit, rakyatku, lawan pemimpin tipu, pengempit hartamu, penjajah palsu, dan agama hantu. Sebab semua itu, rakyatku, sebab semua itu milikku. Milikku. Maka demi pendiri bangsa ini aku bersaksi, kitalah bukti kedaulatan sampai mati. Hati mengecoh nurani dan ekonomi sama dengan harga diri. Maksudku ekonomi pribadi. Maka lihat aku. Masa dalam mimpimu, pilihan tanpa sanksi, penguasa segala kroni, penyambung lidah korporasi. Setia berjanji, makmurlah negeri. Kokohlah jati diri, sejati dalam janji. Untuk sendiri menanggung upeti pada pemimpin abadi. Tuhan modal pijak bestari. Pilihlah aku, pilihlah aku, pilihlah aku. Tak salah lagi. Ya, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, ada data lagi yang akan dipaparkan oleh Mbak Rustika. Silakan Mbak Tika. Ya, jadi tadi melanjutkan dengan Mas Joni bahwa betul terjadi polarisasi di masyarakat, disampaikan seperti itu. Situasi itu sangat bisa terbaca khususnya di media sosial, Twitter. Jadi kalau ujaran kebencian akibat SARA tadi itu dan politik identitas yang ditujukan kepada Pak Jokowi sampai hari ini itu rata-rata 1,5 sampai 2% setiap bulan. Kemudian ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ahok itu sebesar 12,5% setiap bulan sebelum bulan Mei. Setelah bulan Mei dia masuk ke Makobrimob, ternyata ujaran kebencian itu masih 8%. Dan semua menggunakan politik identitas. Dan Anies Sandi itu baru 2 bulan menjabat, tapi rata-rata dalam 1 bulan itu sudah terjadi 15% dari seluruh pembicaraan tentang Anies Sandi itu adalah bicara tentang keterbelahan tadi itu, tentang polarisasi di masyarakat itu. Dan menariknya lagi sebenarnya yang perlu kita waspadai adalah intensitas mereka yang menggunakan politik identitas itu semakin tinggi. Biasanya politik identitas itu dia akan meningkat menjelang pilkada. Nah, tetapi situasi ke depan gitu ya, ini sudah kita lihat dari tahun 2017 lalu ketika kita bicara tentang pilkada DKI, ternyata mereka yang melakukan politik identitas itu dari Sabang sampai Merauke. Padahal lokasi pemilihannya adalah di DKI. Dan dalam 1 bulan terakhir yang saya sampaikan itu ternyata demografi dari mereka yang melakukan ujaran kebencian dan terkait dengan politik identitas itu kembali lagi ke seluruh Indonesia. Gitu. Apa keuntungan dari akun-akun yang mengunggah politik atau memainkan politik identitas? Apakah kemudian popularitas termasuk juga ada motif ekonomi di situ?
Betul, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mereka yang melakukan secara natural gitu. Yang kedua adalah fenomena buzzer. Fenomena buzzer itu bisa buzzer manusia dan satu lagi adalah fenomena buzzer robot yang kita sudah lihat pada saat pilkada lalu gitu. Ada sebanyak 25% dari seluruh percakapan salah satu kandidat itu dilakukan oleh robot gitu. Nah, fenomena ini yang membuat politik identitas itu semakin marak gitu. Ditambah dengan literasi rendah dari masyarakat sehingga hoax ataupun ujaran kebencian termasuk diantaranya adalah politik identitas sangat mudah di mereka dan situasi ini cukup meresahkan gitu. Dan ada catatan lagi di sini adalah 72% mereka yang melakukan politik identitas untuk pilkada di dalam itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Oke, pemain politik identitas, terima kasih ya. Mbak Rostika. Oke. Ada tanggapan lebih jauh ke Bang Riza dulu. Soal kemudian ternyata masih laris politik identitas itu. Mungkin ujungnya juga seperti Anda katakan, jangan-jangan ketika mendapat kekuasaan lewat cara yang laknat, seperti ya, Pak Daniel katakan, ujungnya adalah korupsi. Masih ada tentu, tidak mudah. Besar tanggung jawab kader tergantung partai. Tapi jauh lebih besar tanggung jawab aparat hukum. Karena dia penegak hukum. Oke. Besar pemerintah karena punya kewenangan kekuasaan. Anda nggak lempar bola ke aparat hukum nih, seakan-akan Anda cuci tangan sebagai partai politik. Bukan, betul. Parpol punya tanggung jawab. Tadi kan siapa yang lebih besar? Aparat lebih besar, dia menegakkan hukum. Kalau salah, dia harus... Sebentar, sedikit. Tadi saya sampaikan bahwa, contoh sederhana ya, pemerintah punya kewenangan. Sekarang itu kan yang disebut oleh Tika, tadi kan soal medsos dan sebagainya. Pemerintah yang mengatur regulasinya. Harus berani, banyak negara berani mengatur, Tiongkok, Malaysia dan lain berani mengatur medsos, Facebook, Twitter, YouTube. Indonesia nggak berani, harus berani gitu loh. Jangan takut, itu kewenangan ada pemerintah. Aparat hukum harus berani, yang salah tindak. Yang penting adil. Kalau aparat tidak adil, justru akan menimbulkan bom. Waktu yang akan meledak. Oke, silakan. Apa yang disampaikan oleh Mas Reza Patria ini sebetulnya ini lempar batu sembunyi tangan. Gitu. Dengan mencoba mengkambing hitamkan aparat, kambing hitamkan pemerintah. Mengapa saya katakan itu? Karena penyebab semuanya bermuawal dan berasal dari apa? Dari aktivitas partai politik itu sendiri. Yang menggunakan identitas dengan cara-cara yang salah. Lalu mengkambing hitamkan aparat, silakan aparat bertindak tegas, cegah untuk tidak berbuat itu agar aparat tidak perlu disibukkan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ingin saya sampaikan adalah menyambung dua laknat yang disampaikan oleh kakak Anda Daniel. Isu-isu identitas, ya, isu-isu hoax, ya, tadi kebencian, ujaran-ujaran kebencian, hate speech, ya, dan kebohongan-kebohongan melalui berita-berita hoax dan lain sebagainya. Ini menjadi sempurna ditambah lagi dengan money politik yang ketiga. Ya, demokrasi kita menjadi rusak karena tiga hal ini. Nah, kami dari Nasdem sendiri, setidaknya satu kami mengambil kesempatan untuk berkontribusi kepada demokrasi Indonesia dengan kedepankan politik tanpa mahar. Kami harapkan biaya dan beban politik calon-calon yang kami dukung menjadi lebih ringan karena tidak memberi mahar. Politik tanpa mahar sekarang ini sudah menjadi abu-abu di hadapan publik. Mengapa? Karena semua juga partai politik menyampaikan kepada publik bahwa politik tanpa mahar di ruang publik, di ruang tertutup maharnya tetap dilaksanakan. Nah, kami tidak itu. Politik itu adalah satu tugas profetik, tugas kenabian juga. Di mana kekuasaan politik itu harus digunakan untuk sebaik-baiknya kebijakan politik demi kepentingan umum. Common good. Tapi banyak pihak yang tidak yakin, banyak masyarakat yang tidak percaya soal politik tanpa mahar. Ujungnya kebanyakan politik ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Begitu gagasan ini diutarakan, lalu semuanya menggunakan gagasan yang sama. Kami yang konsisten dengan itu, ya, lalu menjadi kabur karena terlalu banyak yang menggunakan mahar di ruang publik, tapi negosiasinya di ruang tertutup. Nah, ini harus kita tolak. Kita tolak politik tanpa mahar, kita tolak menggunakan identitas yang memecah belah masyarakat, kita tolak kebohongan-kebohongan politik dengan menggunakan semua alat komunikasi, termasuk alat komunikasi media sosial. Oke. Menyambung soal money politik, ke depan itu juga harus diantisipasi di tahun politik 2018, Prof. Komar. Ya, salah satunya mungkin juga
Karena orang yang mau maju itu memang kurang percaya diri, tidak punya cukup modal sosial. Karena tidak punya modal sosial, maka dia mencari modal dengan membeli, dengan manipulasi agama. Tapi andaikan orang itu memang cukup menonjol, diterima masyarakat, rakyat yang akan menyumbang, akan mendukung, bukan dia mencari dukungan. Jadi satu, di kalangan politisi yang maju itu mungkin karena ya kurang modal lah, sehingga dia harus kurang memenuhi syarat, kurang percaya diri. Nah yang kedua, gini, rakyat ini dengan tampilnya beberapa pemimpin daerah yang berprestasi, ini akan memberikan harapan bahwa nanti yang maju ke pusat itu rakyat sudah tahu, sudah berprestasi. Sudah berjenjang. Sehingga tidak terlalu mengandalkan suara dengan cara penipuan atau transaksional atau mungkin dengan identitas. Karena orang sudah tahu. Sehingga ke depan ini parpol hendaknya meng-grooming kader-kader agar sukses di daerah sehingga dongkraknya itu rasional. Tapi kalau kurang tokoh memang dongkraknya nggak rasional, akhirnya transaksional. Ini juga satu masalah tersendiri gitu. Tapi kembali lagi tadi ya, jadi baik pemerintah, baik parpol dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ini tokoh-tokoh agama hendaknya ya harus ikut menjaga domba-domba umatnya. Jangan mau, yang repot kan ada maklar-maklar ini, gitu. Ini yang repot. Gitu. Karena kan politik identitas juga dianggap sebagai cara yang efektif untuk juga menggalang massa, memobilisasi massa. Iya, itu memang simbol yang mudah itu kan agama ya, di Indonesia itu. Gitu. Nah ini, jadi ke depan mestinya ada satu tekad bersama, elit parpol, pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Ayo kita masuki tahun politik ya 18 ini. Kita kurangi, kita hindari sebisa mungkin gitu. Tapi harus konsisten, harus jujur. Oke, kuncinya tuh harus konsisten. Termasuk juga tadi menyambung yang dikatakan oleh Bang Joni bahwa mungkin di depan mengatakan politik tanpa mahar, tapi bagaimana juga mengantisipasi deal-deal politik di ruang yang gelap dan tertutup itu? Ya, saya pikir ini lebih masalah keuangan dari setiap partai. Karena partai kan kelihatan seperti kaya tapi sebetulnya miskin. Tetapi orang kaya yang memang mau mengolah partai itu karena itu unsur apa namanya seperti don itu ada di partai. Nggak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena akhirnya menjadi mahal partai itu. Tetapi seperti dibilang Prof. Komar tadi, yaitu partai mau floating, mengambang, tidak ada akar ke bawah ini, nggak ada. Karena itu dia beli suara. Tidak ada kader ke bawah, karena itu dibeli kader itu. Dan kalau kita tanya, riset manapun yang bertanya kepada orang dari mana kamu tahu tentang orang ini dan apa kamu pernah dilatih oleh partai? Tidak, nol. Tidak ada orang yang mengenal pemimpin partai itu lebih di bawah daripada cabang. Nggak ada orang kenal. Atau orang di bawah tidak mengenal pemimpin cabang. Tidak mengenal. Tapi masyarakat masih terima uang yang diberikan. Masyarakat juga masih membutuhkan itu. Oh pasti saja. Jadi ini mutualisme bagaimanapun juga ini simbiosis mutualisme, Pak. Pasti saja kan itu memang dirayu oleh uang dari partai memang karena partainya miskin dia perlu don yang kaya. Jadi parpol jangan manfaatkan kemiskinan rakyat. Tapi itu yang terjadi, dimanfaatkan kemiskinan, kebodohan masyarakat kan. Jadi rakyat miskin uang, yang sini miskin percaya diri, popularitas, akhirnya ya mutualisme tadi. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda, lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mungkin mereka juga butuh figur yang menjamin kesejahteraan yang lebih baik ke depan? Karena tingkat ketidakpercayaan ini sudah cukup tinggi, mereka tidak juga percaya pada calon. Calon siapa aja dia akan dukung sejauh dia mendapat transaksional. Dia akan dapat uang dari calon itu atau lewat siapa-siapa lagi dan jaringan-jaringan sampai dia mendapat sesuatu. Ya memang di sini ada peran besar partai ketika melakukan proses seleksi seperti Bang Jon betul. Proses itu penting ya. Lebih baik kalah daripada menang melalui cara-cara yang tidak baik. Ini perlu menjadi penyadaran. Kemudian yang kedua, tugas partai politik juga memberikan penyadaran pada masyarakat
masyarakat kita ya mohon maaf masih seperti ini. Seperti Prof tadi sampaikan, inilah proses Indonesia berdemokrasi. Menyambung statement Anda, tapi bagaimanapun juga ada transaksi di balik seleksi. Bagaimana kita menjaga diri dari partai politik dan juga masyarakat. Saat lagi hanya di Opsi. Kalau ada money politik, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kenapa pilih harus ambil uangnya, Bang?